Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipit Ganda Permana. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai transistor. Ya, kita mulai saja. Ya, apa itu transistor? Ya, di sini transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Itu menurut Wikipedia, ya. Tapi dari segi bahasa, transistor berasal dari dua kata, yaitu transfer, yang berarti penyaluran atau pemindahan, dan resistor, yang berarti penghambat. Ya, transistor merupakan komponen elektronika yang memiliki tiga kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitter. Ya, karakteristik transistor, ya, untuk masukan, ya, suatu transistor dinyatakan dalam grafik yang menyatakan hubungan antara tegangan basis emitter dan arus basis untuk tegangan kolektor emitter yang konstan. Kemudian untuk keluaran, ya, suatu transistor dinyatakan dalam grafik yang menyatakan hubungan suatu tegangan kolektor emitter dan arus kolektor untuk beberapa nilai arus basis yang konstan. Kemudian untuk transfer, suatu transistor dinyatakan dalam grafik yang menyatakan hubungan antara arus basis dan arus kolektor untuk tegangan kolektor emitter yang bernilai konstan. Ya, fungsinya, ya, transistor di sini bisa sebagai penguat. Ini banyak sekali aplikasi yang menggunakan transistor sebagai penguat. Ya, bisa juga untuk menyetabilkan tegangan, untuk memodulasi sinyal, dan sebagai sirkuit pemutus atau penyambung arus. Atau di sini transistor bisa juga sebagai saklar. Nah, kemudian jenis-jenisnya, ya, di sini sebetulnya ada dua tipe, yaitu BJT dan FET. Ya, untuk materinya itu ada germanium, silikon, gallium arsenide, ya, kemudian polaritasnya ada NPN atau N-channel dan PNP P-channel. Nah, kemudian di sini jenis-jenis transistor ada dua, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Ya, jenis transistor tersebut sangat mempengaruhi rangkaian yang terdapat transistor tersebut. Beberapa rangkaian yang sangat dipengaruhi oleh jenis transistor yang digunakan atau dipasang adalah rangkaian amplifier, rangkaian audio, rangkaian saklar, rangkaian tegangan tinggi, dan lain-lain. Ya. Yang pertama adalah transistor bipolar atau BJT. Ya. Penamaan transistor bipolar ini merujuk pada dua kutub, polar B2 dan polar ada polaritas yang dimiliki yaitu N dan P. Ya, cara kerjanya yaitu arus akan mengalir menuju basis. Besarnya arus tersebut menentukan besar arus yang keluar dari emitter dan kolektor. Biasanya arus yang dialirkan memiliki nilai tegangan 0,5 sampai 0,7 volt. Transistor ini dikategorikan menjadi dua, yaitu transistor NPN dan PNP. Ya, nah kalau kita lihat strukturnya, ya seperti ini, ya untuk NPN. Jadi untuk basisnya itu P, ya untuk N-nya itu adalah emitter dan kolektor. Ya, jadi untuk NPN arus yang mengalir melalui basis dan kolektor ini keluar dari emitter, maka arus emitternya sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Nah, sedangkan untuk struktur dari transistor PNP, ya seperti digambar, ya. Jadi untuk basisnya itu tipe N dan untuk kolektor dan emitternya itu adalah tipe P. Sehingga arus yang masuk melalui emitter itu keluar melalui kaki basis dan kaki kolektor. Maka dari itu
Arus kolektornya merupakan pengurangan dari arus emitter dikurangi arus basis. Ya, salah satu fungsi transistor PNP adalah sebagai pemutus arus. Ya. Nah, yang kedua adalah transistor efek medan, sering juga disebut dengan FET. Ya, FET ini memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source. Ada juga yang menyebut FET dengan sebutan transistor eka kutub atau unipolar transistor, sebab muatan yang mengalir hanya satu jenis saja, positif atau negatif. FET umumnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu JFET dan MOSFET. Ya, JFET, Junction Field Effect Transistor. JFET memiliki 2 tipe, yaitu kanal N dan kanal P. Perbedaan dari kedua kanal tersebut terletak pada bahan semikonduktor yang menjadi penyusun utamanya. JFET kanal N biasanya akan disusun dengan bahan semikonduktor tipe N, sedangkan kanal P berbahan semikonduktor tipe P. Namun secara umum, keduanya memiliki prinsip atau cara kerja transistor FET yang hampir sama. Ya, source menjadi awal arus masuk yang akan mengalir menuju drain dengan besar yang sama. Perubahan arus listrik dipengaruhi oleh tegangan pada gate itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat di sini struktur JFET kanal N. Ya, ini simbolnya seperti ini. Ya, untuk strukturnya tipe N, ya, ada substrate. Ya, substrate itu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gerbang gate. Semakin negatif tegangan di gate, semakin sempit pula saluran yang akhirnya menghambat arus pada output. Ya, I/O akan semakin kecil. Kemudian ini tipe P. Ya. Yang terakhir adalah MOSFET. MOSFET memiliki lapisan oksidasi yang berada di antara source dan drain, yaitu MOS, metal oxide semikonduktor, yang berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Cara kerja MOSFET layaknya sebuah saklar dan dipengaruhi oleh MOS. Fungsi MOS ini sendiri ialah mengatur arus dan tegangan yang mengalir pada source dan drain. Ya, nah ini strukturnya bisa kita lihat. Ya, ada source, gate, dan drain. Ya. MOSFET tipe N sering disebut dengan N-MOSFET atau NMOS. NMOS yang umumnya banyak digunakan adalah NMOS jenis enhancement, di mana pada jenis ini source NMOS sebagian besar akan dihubungkan dengan minus VSS, mengingat struktur dari MOS itu sendiri hampir tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan VDD. Kemudian ini tipe P, biasanya disebut P-MOSFET atau PMOS. Ya. Kelebihan dan kekurangan FET. Ya, kelebihannya dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersifat bersinyal rendah seperti pada perangkat komunikasi dan alat-alat penerima atau receiver. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi yang tinggi. Kekurangannya tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk menguat daya tinggi seperti pada perangkat komunikasi berdaya tinggi dan alat-alat pemancar atau transmitter. Ya, kemudian di sini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kerusakan pada transistor. Yang pertama adalah kesalahan dalam pemasangan kaki pin transistor. Ya, oleh karena itu, ketika pemasangan kita harus tahu struktur dari transistor tersebut, jangan sampai kakinya terbalik. Ya, kemudian overheating atau panas berlebih, ya, sehingga pada pengaplikasiannya biasanya transistor itu menggunakan heatsink. Arus yang mengalir ke transistor terlalu besar, kemudian kelebihan tegangan supply, arus biasnya terlalu besar, hubungan singkat antar pin transistor. Itu adalah penyebab kerusakan transistor. Nah, kemudian di sini ada kode huruf ya untuk transistor. Biasanya transistor diawali oleh huruf-huruf ya. Kode A itu menunjukkan transistor jenis PNP, kode B untuk PNP untuk frekuensi rendah, kode C itu untuk NPN, frekuensi tinggi, dan kode D adalah NPN untuk frekuensi rendah.
Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai transistor dan jenis-jenisnya dan pengaplikasiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.